Iri hati, luka yang diam-diam membusuk. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Iri hati adalah dosa yang sering tersembunyi di balik senyum. Ia tidak berteriak seperti amarah, tidak mencolok seperti kesombongan, tapi ia menggerogoti dari dalam, diam-diam, pelan-pelan, sampai yang tersisa hanyalah hati yang hancur karena tidak bisa bersukacita atas berkat orang lain. Iri hati tidak datang karena kita tidak punya. Ia datang karena kita melihat orang lain punya lebih cantik, lebih sukses, lebih dicintai, lebih diperhatikan. Dan perlahan kita mulai mempertanyakan Tuhan, mengapa bukan aku Tuhan? Mengapa Engkau memberkatinya? Bukan aku. Iri hati membuat kita kehilangan sukacita atas hidup kita sendiri. Ia mencuri rasa syukur. Ia menebar kecurigaan. Ia membuat kita bersaing dalam hal yang seharusnya dirayakan bersama. Bukannya mengucap syukur atas berkat orang lain, kita malah merasa kalah, seolah hidup ini adalah perlombaan. Padahal dalam kerajaan Allah, berkat bukanlah kompetisi. Tuhan punya waktu dan rencananya masing-masing untuk setiap anaknya. Tapi iri hati tidak mau menunggu. Ia ingin apa yang dimiliki orang lain sekarang juga. Tanda-tanda iri hati: merasa tidak nyaman saat orang lain mendapat kabar baik, diam-diam senang saat orang lain gagal, membandingkan diri secara terus-menerus, mengkritik orang lain untuk membuat diri terasa lebih baik, susah mengucap syukur atas kehidupan sendiri. Iri hati membuat kita seperti Kain terhadap Habel, seperti saudari-saudara Yusuf terhadap Yusuf, seperti Saul terhadap Daud. Ia adalah dosa yang bisa berubah menjadi kebencian, bahkan pembunuhan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah iri hati membuat kita buta terhadap berkat yang sudah ada di tangan kita. Kita sibuk melihat milik orang lain, padahal Tuhan sudah memberi kita bagian yang begitu indah, tapi kita tidak melihatnya. Pertanyaan perenungan pertama: apakah aku benar-benar bisa bersukacita atas berkat orang lain? Kedua, apakah aku sering merasa hidupku kurang hanya karena melihat hidup orang lain? Ketiga, siapa orang yang diam-diam membuatku merasa kalah? Langkah pertobatan hari ini: ucapkan syukur secara spesifik untuk 5 hal unik yang Tuhan beri hanya padamu. Kirimkan ucapan selamat atau dukungan kepada orang yang kepadanya kamu merasa iri. Renungkan Yohanes 21 ayat 22. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu urusanku, tetapi engkau ikutlah aku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Adil, ampunilah aku yang telah mengizinkan iri meracuni hatiku. Seringkali aku tidak bersyukur karena terlalu sibuk melihat milik orang lain. Aku marah saat orang lain bahagia. Aku kecewa saat mereka berhasil, dan aku bertanya, mengapa bukan aku, Tuhan? Padahal Engkau punya rencana yang sempurna bagiku juga. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku ingin berdiri dalam terang kasih-Mu, mengucap syukur atas siapa aku dan apa yang aku punya hari ini. Tuhan, cabut akar iri dari dalam jiwaku. Berilah aku mata
yang bisa melihat kebaikan-Mu dalam hidupku sendiri. Berilah aku hati yang bisa bersuka cita saat orang lain diberkati, karena itu juga wujud kuasa-Mu. Ubahlah aku menjadi pribadi yang mendorong, bukan menjatuhkan, menguatkan, bukan membandingkan. Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam iri. Aku memilih percaya Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah membagi berkat. Terima kasih, Yesus. Aku bertobat dan aku kembali kepadamu. Amin.